Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil rusuli biridaillahi ta'ala wa ala niyatil rusuli syafat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatil rusuli aqwasil ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa wajhihi wa sadatina wa na'imatina bi rasyidin wa rasul ila baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum min ihsan ila yaumil jami'i wa min al-anbiya'i wal mursalin wal uliya'i waswati wasolihin wa qurun wa tafsiri wal qurabin wa sultan ya asmi qad ajina qad semua masyihina wa yubdul antan fana bin kulana min Sawan mu'alib hadal kitab Syekh Muhammad Syekh Jaluddin bin Ahmad Salih Kenapa dulu ya? Suma jami'a abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'in tabi'in wa jami'in muslimin muslimat wal mu'minin wal masyarik biha fi bari wa min yamina la simari min Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim Allahumma jal kuburahum rawdahum jannah wa la tajal kuburahum mufrahim fadniran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma alfa sifatil kamaliyah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu yahdi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim nasakal futu wal munawwir rusuh wa tabat nasus al jasad. Fayyul hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Wa qala an-nadhim wa'ti wa kafir au fi filbati wa syukuran wahfad lisanaka summa farajaka tab. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Fatah Bapak Syukron Mustajab Jalan, semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan keistiqomahan dalam mensyiarkan agama kita dengan kegiatan taklim dan lainnya di lingkungan RT 8. Iya. Yang saya hormati Bapak RT, beserta jajaran, yang saya hormati Syaiful Bait Bapak Yusuf, beserta keluarga, semoga selalu kesehatan, kelancaran, keberkahan dan seluruh jamaah. Yang mudah-mudahan tanpa terkecuali kita semua senantiasa disayangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama kembali dapat melaksanakan kegiatan taklim rutin. Mudah-mudahan
Dengan wasilah taklim ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dengan wasilah taklim ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan mengangkat derajat kita dan orang-orang yang kita sayangi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada hariban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti dan melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita bersama akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan pembacaan kitab Subul Iman. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan cabang iman yang ke-30, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Nah, sekarang pelajaran kita sampai di cabang yang ke-31. Qala Nadim wa su'batul hadiyatu wa salasuna. Dan adapun cabang iman yang ke-31, al-kifaratu adalah kifarat. Kifarat ini termasuk syariat ajaran agama kita. Apa itu kifarat? Tebusan karena melakukan suatu pelanggaran. Wahia arba'atu hisalin. Kifarat ini ada 4 macam. Nah, ini harus diingat-ingat. Kalau kita melakukan salah satu dari yang 4 nanti disebutkan, ini ada kifaratnya yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Kalau enggak, itu nanti jadi tagihan di akhirat, karena urusannya belum selesai di mana? Di dunia. Mana yang 4 itu? Yang pertama kifaratu diharin. Kifarat dihar. Kifarat dihar itu, perhatikan, kifarat dihar itu terjadi ketika suami menyerupakan istrinya kepada mahramnya. Saya ulangi. Kifarat dihar ini terjadi ketika suaminya menyerupakan istrinya kepada mahram siapa? Suami. Siapa mahram suami? Contohnya ibunya atau saudara perempuannya. Begini kata suami ke istrinya, "Mah, kok pipi sama hidung mama mirip pipi hidung mama saya?" Gitu. Anak sama ibu boleh nikah nggak? Nggak boleh. Nah, itu mahram namanya. Kalau suami menyerupakan istrinya kepada mahramnya dalam bentuk tubuhnya, terserah tangannya, kakinya, tapi disebut mirip, tapi nggak disebut, nggak apa-apa. Ya, makanya tahan. Saya juga kadang kalau nggak tahu hampir nyebut. Namanya perempuan sama perempuan kan ada aja titik samanya. Ya, itu jangan. Itu kalau suami menyebutkan itu istrinya talak dihar. Tertalak. Supaya nggak jadi ketalak itu harus kifarat. Bukan keparat, bukan. Ya, kifarat. Ya. Itu. Jadi kifarat dihar itu terjadi
suatu hal yang dilakukan oleh suami, ya, membayar kifarat itu nanti ada macam kifaratnya di depan. Cuma yang dimaksud bagaimana sampai terjadi ini kifarat dihar, yaitu di saat suami menyerupakan istrinya kepada siapanya? Kepada mahramnya. Bicaranya, jalannya, kepalanya, bahunya, apanya diserupakan. Enggak boleh. Atau ke saudara perempuannya. Pokoknya diserupakan kepada perempuan-perempuan yang haram dia nikahi. Diserupakan kepada mahramnya. Enggak boleh. Yang kedua, wa kifaratu qatlin, dan kifarat membunuh, ya, supaya nggak dibunuh, bayar kifarat. Karena kan dalam syariat Islam kalau membunuh harus dibunuh. Nah, gimana caranya supaya nggak dibunuh? Ada kifarat. Nah, seperti yang dihar, kalau nggak kifarat, istrinya tertolak, tercerai. Supaya nggak tercerai, nah jadi agama itu memberikan solusi, ya. Seberat apapun permasalahan yang dihadapi dalam sedang itu ada solusi, ya. Yang paling detail contoh dalam sholat, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, gitu. Nggak bisa rukuk sujud, lakukan gerakan tangan aja. Nggak bisa gerakan tangan, pakai kedipan mata. Nggak bisa pakai kedipan mata, sholatin. Habis sudah selesai, ya, gitu. Dan juga nanti dalam kifarat ada tingkatan-tingkatannya, ya. 1, kifarat dihar. 2, kifarat qatlin, kifarat karena membunuh. Wa kifaratu jima'i nahar Ramadan. Dan yang ketiga, kifarat karena melaksanakan jima di siang hari Ramadan amdan, dengan sengaja. Jadi kalau lupa nggak apa-apa. Lupa. Nih, lagi puasa, makan, batal nggak? Lupa. Dia lagi makan jadi nggak ngonek dia. Boleh dia. Ya, KDM namanya juga. Iya. Sama itu juga kalau lupa mah nggak apa-apa. Masa iya lupa? Ya nggak mungkin lah, itu alasan aja. Jangan Pak KDM. Ini maaf Pak Gubernur, maaf. Ini KDM KW ini. Iya, kalau Pak KDM kan ininya putih, ini hitam. Padahal kalau nggak pakai itu jadi putih. Nah, jadi ada 4 macam kifarat yang saya sampaikan. 1, kifarat apa? Dihar. 2, kifarat membunuh. 3, kifarat jima pada siang hari Ramadan. Nah, yang keempat, wa kifarat yaminin, kifarat sumpah. Kifarat sumpah. Kamu mencuri nggak? Demi Allah nggak mencuri, padahal Nah itu. Kan yang mencuri nggak ngaku, Pak. Kalau pencuri ngaku, penjara penuh. Nggak ngaku aja penuh, apalagi ngaku. Kamu mencuri ya? Enggak, demi Allah, padahal mencuri. Nah itu melanggar sumpah. Itu. Kalau yang sumpah tapi apa yang dia buat sumpah itu benar. Mencuri enggak? Enggak, demi Allah. Emang dia enggak mencuri? Itu enggak apa-apa sumpah itu. Tapi dalam ajaran agama sebaiknya masalah sumpah itu jangan kita kerjakan kecuali dalam suatu urusan kesaksian. Itu. Sumpah itu enggak apa-apa. Ya. Kalau dalam keseharian begini mah, tadi kan sudah tabrakan. Wilok, demi Allah, ya nggak usah. Gitu. Lah ngapain orang mau percaya, silakan ada yang tabrakan, nggak juga nggak apa. Lagi pula dia tahu boleh nggak juga nggak apa. Kenapa?
menyampaikan kabar itu sampai dia ngotot biar orang apa? Percaya. Apalagi yang sampai dia bilang itu kepala supir sama kenek apa misah gitu. Iyalah, bener. Emang kalau kepala supir sama kenek emang nyatu? Kan misah ya? Ya, kadang-kadang itu. Iya. Nah, yang keempat kiparat sumpah. Selanjutnya. Wa wajibu salah satil awal, dan kewajiban dari karena nyebut keparat tadi jadi menyebut kiparat jadi nyebut keparat mulu nih. Ya, maaf. Ada gangguan di tenggorokannya berarti gara-gara makan kacang. Ya. Kan kiparat tadi ada 4. Nah, kewajiban kiparat yang awal 3 mana? 1 kiparat dihar, kiparat membunuh, kiparat jima. Nah itu kiparat 3 yang awal. Nah ini mau disebutin cara kiparat dari kiparat yang 3 yang awal. Kiparat dihar, kiparat membunuh, dan kiparat apa? Jima. Apa kiparatnya? I'taqu raqabatin mu'minatin salimatin an aibin yukhalli bil amali. Cara kiparat dari 3 awal ini adalah kalau orang mau menebus gara-gara dihar, gara-gara membunuh, gara-gara jima di siang Ramadan, itu tebusannya kiparatnya adalah memerdekakan hamba sahaya yang sehat yang bisa bekerja. Itu. Hamba sahaya perempuan. Ya. Hamba sahaya perempuan. Jadi memerdekakan amat. Fa in ajaza ani raqabah, maka apabila dia lemah, tidak sanggup untuk memerdekakan hamba saya, kan hamba saya mahal. Kalaupun ada duitnya, kadang nggak ada apanya. Hamba saya hanya mulai sekarang nih. Kalau Pak KDM kecelakaan di Roman Ron siang hari, kan kriteria tebusan pertama harus apa? Memerdekakan hamba saya. Umpama harga hamba saya uangnya harganya 50 juta. Walaupun umpama uangnya ada berapa? 50 juta, hamba sayanya mana? Nggak ada. Nah, fa'in ajaza, maka apabila tidak ditemukan siapanya hamba sahayanya, apakah memang hamba sahayanya tidak ada atau emang nggak ada buat apanya? Buat belinya buat memerdekakannya, maka wajib saumu sahraini mutatabi'aini, tebusannya wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kiparat puasa 2 bulan berturut-turut itu bukan hanya untuk kiparat jima saja, ya. Jadi kiparat dari yang 3 tadi, kiparat dihar, kiparat membunuh, dan kiparat jima. Apa? Kiparat zihar, kiparat membunuh, kiparat jima, kiparat lewat baru 3. Kiparat zihar, kiparat membunuh, kiparat jima. Nah itu jima 3. Jadi yang tebusan berikutnya setelah memerdekakan hamba saya itu tidak ada, baru adiknya nih. Berikutnya cara tebusannya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Walaupun membunuh, kiparatnya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Walaupun sumpah dihar, kiparat dihar, itu puasa 2 bulan berturut-turut. Wayan qati'ut tatabu bil ibtori,
walau biudrin illa binahwi haidi. Kiparat 2 bulan puasa berturut-turut ini harus terus-menerus. Umpama batal salah satu hari, apakah hari ke-50, apakah hari ke-55, itu batal kiparatnya. Harus diulang dari pertama. Batalnya walau biudrin, walaupun karena udzur, contoh karena sakit, atau perempuan mana ila bihaqi haidin. Nah, kecuali kalau haid itu nggak apa-apa. Berarti kalau pelakunya perempuan, yang membunuh kan bisa perempuan. Yang kiparat jihad, kiparat jima kan bisa itu perempuan. Itu Pak yang kiparat itu yang ngajaknya Pak. Yang ngajaknya. Misalnya suaminya pengen banget gitu. Istrinya mau menolak. Istri nggak harus kiparat. Tapi kalau kata istrinya, ayo Pak. Itu sama-sama kiparat. Tapi kalau kejadian perempuan yang maksa suami nggak mau mah, jadi nggak itu Pak? Emang ada yang begitu? Berarti begitu ya? Kayaknya kalau dibalik nggak ada tuh. Kalau suami yang maksa ngajak siapa? Istri, ya banyak itu mah. Tapi kalau yang istri ngajak siapa? Suami, boro-boro Ramadan. Ya, di luar Ramadan aja, maaf perempuan mah biarpun pengen pura-pura apa? Itu begitu. Tanya ada perempuan yang nggak percaya mah. Ya. Iya, jarang aku Pak RT kalau perempuan. Ya. Begitu. Ya. Nah, selanjutnya. Memerdekakan nggak bisa. Fa'in ajaza an saumi sahroin. Bagaimana kalau nggak bisa juga? Puasa 2 bulan berturut-turut nggak bisa, berapa 2 bulan, sebulan kejebol. Ya. Maka wajaba it'amu sittina miskinan. Wajib memberi makan kepada 60 miskin. Likulin minhum mudun. Jadi kalau nggak sanggup memerdekakan nama saya, nggak sanggup puasa, maka memberi makan kepada 60 fakir miskin. 1 mud itu sekitar setengah liter lebih lah. Gitu. Karena kan zakat fitrah kan 4 mud. 4 mud. Jumlahnya 2 kilo setengah. Berarti kalau 1 mud itu 2,5 aja dibagi 4. Gitu. Ya sekitar 7 on setengah lah. Ya. 7 on lah segitu. Ya 7 on. Ya. Iya. Jadi kalau mau digenapin mah seliter. Nah iya 8 on bisa. Seliter. Iya benar, seliter 8 on. Kalau sekilo kan 10 on. Iya, betul. Jadi seliter lah kurang lebih, ya. Kalau 5 on kurang, kalau 5 on. Jadi 1 liter, ya. Jadi harus membayar 60 liter. Ringan itu mah ya. Berani ya. Tapi ada hal cerita lucu. Ya Rasulullah, ya ada apa? Celaka ya Rasul. Ada apa? Celaka saya. Waqatu bimraati. Aku berhubungan badan dengan istriku. Itu. Kiparat. Ya, enggak ada. Puasa 20 bulan. Ya, jangan lagi 2 bulan ya Rasulullah.
Saya sebulan aja ini jebol. Yaudah, kasih 1 mud kepada 60 fakir miskin. Ya, jangan lagi 60 mud. Sedikit saya nggak segitu aja nggak ada. Udah dah, seadanya kata Nabi itu. Seadanya, kasih ke orang yang paling membutuhkan di kampung ini. Kata dia, ya Rasulullah, yang paling miskin di kampung ini saya. Kata Rasul, ya udah buat kamu aja. Jadi begitu Pak ya. Jadi dalam syariat Islam itu Allah dan Rasulnya itu sayang dengan kita, sama sekali tidak ada mempersulit kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan untukmu, tidak sama sekali menghendaki kesulitan untukmu. Ya, dimudahin. Makanya semua perintah bagi yang mampu, bagi yang mampu. Kecuali satu, bukan yang mampu. Bukan. Bagi yang berani, abadah. Ke Mekah bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu. Ada mampu tapi nggak berani. Telat dia, gara-gara pakai ini udeng-udeng hitam jadi telat dia. Ya. Kan kemarin waktu mau musim lebaran ada meme di ini, WA. 1 kambing untuk 1 orang yang mampu, gitu kan? Ada gambar sapi kan? Untuk 7 orang yang mampu. Terus ada gambar 4 perempuan untuk 1 laki-laki yang berani. Kan nggak berani. Intermezzo ya Pak ya. Sisa-sisa Idul Kurban ya. Sisa-sisa Idul Kurban. Udah kiparat selesai itu. Ya. Jadi dikasih itu mud kepada siapa? Fakir miskin. Oh, tinggal yang keempat. Tuh, likulin minhum mutun min ghalibi kutil baladi. Oh, dikasih 1 mud kepada mereka masing-masing dari bahan pokok kampung tersebut. Ila fil qatli, kecuali orang yang membunuh. Fala it'ama fihi. Jadi kiparat yang memberikan makan ini hanya 2, kiparat tihar dan jima. Kiparat membunuh nggak boleh dengan cara memberikan makan. Berarti cuma 2 dapatnya, apa? Memerdekakan hamba sahaya dan dengan apa? Puasa. Tuh, ngonek sekarang udah nyambung ya. Loadingnya cepat ya. Nah selanjutnya yang belum tinggal 1 lagi apa? Kiparat sumpah. Wa wajibul akhirah, dan adapun kewajiban kiparat yang keempat, wahia kifaratul yamin, kiparat sumpah. Ini meringan. It'amu asrati masakin, memberi makan kepada 10 fakir miskin. Likullin minhum muddun, bagi setiap orang 1 mud. Min ghalibi kutil baladi, dari kebiasaan bahan pokok di kampung negeri tersebut. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian. O tahrir raqabatin mu'minatin, atau boleh juga melanggar sumpah kiparatnya memberikan nama sahaya. Oh itu mah ya, mantap itu mah ya. Fain azaza anzalik, kalau ngasih makan nggak bisa, ngasih pakaian nggak bisa, memberikan nama sahaya nggak bisa, maka wajaba saumu salasati ayamin walau mutafariqatan. Maka kiparat sumpah itu adalah puasa 3 hari walaupun tidak walaupun tidak berturut-turut. Jadi kiparat sumpah itu puasa 3 hari walaupun tidak berurutan. Misalnya hari pertama Senin, nanti Kamis, nanti Senin lagi, begitu ya. Tapi niatin untuk puasa kiparat sumpah. Ya, mudah-mudahan
4 pelanggaran ini jangan sampai kita lakukan. Yang pertama kifarat hati-hati ya. Terus jangan gini kalau istri lagi pulang kampung lagi ngeduda, iya, jangan itu. Ya. Berarti kalau duda nggak ada siapanya? Istrinya nggak boleh. Nggak boleh, jangan diiyain. Lagi jadi duda, iya, itu berarti ketalak istrinya itu begitu. Jangan, hati-hati, ya. Ya? Nggak boleh. Ya. Lagi di kampung gitu aja nggak apa-apa. Nggak usah nggak enak sama dia. Ya. Gitu. Jadi menyerupakan istri kita ke mahram nggak boleh, membunuh nggak boleh, jima tengah hari Ramadan nggak boleh, dan juga apa? Sumpah palsu. Ibarat sumpah jadinya ada. Ini yang disampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali yang mau bertanya silakan. Ya. Iya, jadi mahram ya. Nggak batal wudhu kita. Itu yang paling rawan berarti nyerupain ke mertua kita. Iya, mirip itu. Iya. Pokoknya jangan, hati-hati. Makanya saya juga hampir-hampir kadang-kadang kalau nggak tahu mah kadang-kadang langsung diserupakan. Iya. Itu. Ya. Anak A mirip sama anak B, banyak mirip. Bukan istri kita. Nggak apa-apa. Anak saya, anak saya. Nggak apa-apa itu mah. Istri. Iya. Mahramnya diserupakan dengan istri kita. Gitu. Kalau keponakan diserupakan dengan keponakan mah emang saudara, jadi mirip. Ponakan saya aja banyak yang mirip. Tapi mirip dengan sepupu-sepupunya, bukan mirip sama istri kita, bukan. Iya, anaknya. Iya. Pokoknya jangan. Ya. Coba. Yang pihak si kitanya nih yang interogasi nih sewot juga karena emosional gitu kita apa supaya apa kita dijumpain di bawah orang balik si pelaku. Oh, nyumpahin. Iya. Itu mah tidak termasuk ke sini, kiparas sini enggak. Itu kan istilahnya menyampaikan kekesalan aja, ya kan? Gua sumpahin ini gitu. Itu mah enggak termasuk. Itu mah kan kalau sumpah itu kepada pribadi. Ya itu tadi, kamu ceria? Enggak, padahal mah iya. Nah itu salah satu contohnya gitu. Cukup? Baik, kita tutup. Allahumma salli ala Muhammad terus jamin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min nasyidina min kafi majidah. Ya Rabbana lakum kama yanbaghi jalal wal samawat. Allahumma rabbi wa nabi ma lam tana wa rabbi ma qarbati lana fi dinina. Tawassana bi talumin tawassana bi talimin anta biqanul wasi'atan. Rabbana atina min rahmatin wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.